A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku, kata Allah. Jadi kata kunci di sini adalah jin dan manusia itu diciptakan untuk menyembahku. Liya'budun. Nah, kata liya'budun. Abu Hamid Imam Al-Ghazali mengatakan, untuk memahami ayat ini maka kita harus melihat kalimat liya'budun. Kata liya'budun ini berasal dari kata abadah. Abad. Artinya adalah hamba. Nah, jadi manusia dan jin diciptakan untuk menjadi hanya hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hamba ini maknanya adalah budak. Nah, jadi kalau dalam kosakata ini, kita hanya ada dua literasi antara tuan dan budak. Jadi Imam Al-Ghazali mengumpamakan bahwa manusia dan jin ini adalah budaknya Allah. Dia diciptakan hanya untuk menjadi budaknya Allah semata. Nah, yang namanya budak adalah ketika seorang tuan itu memerintah. Misalnya, budak tolong ambilkan air, maka ambilkan. Budak tolong pergi ke pasar, maka pergi ke pasar. Budak, budak tolong pergi berbelanja, pergi jemput anak, jemput istri, maka itu harus dilakukan. Tidak ada kata membantah. Itulah yang disebut dengan budak. Nah, jadi manusia dan jin maknanya adalah diciptakan hanya untuk menjadi budaknya Allah. Tidak ada kata dan kesempatan untuk membantah. Tidak ada kalimat untuk mengatakan apa dan mengapa. Kata Imam Al-Ghazali. Jadi ketika Allah perintahkan sholat, ya sholat. Ketika Allah perintahkan zakat, zakat. Ketika Allah perintahkan muamalah, muamalah. Nah, ini makna kita manusia ini dan jin itu adalah sebagai posisi sebagai budak. Tapi ketika kita dikatakan bahwa Allah memerintahkan waqimus sholat. Kemudian kita mengatakan, mengapa harus sholat? Apa faedahnya? Apa untungnya? Nah, itu bukanlah status sebagai budak. Nah, itu adalah orang yang melawan. Itu adalah kelompok yang melawan. Jadi ketika Allah perintahkan bahwa laksanakan syariat, maka jalankan syariat. Jangan ada kata perlawanan. Nah, di zaman hari ini ketika era modernitas ini muncul, maka manusia ini banyak yang keluar dari fitrahnya, keluar dari status budaknya sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali yang melakukan perlawanan. Ketika Allah perintahkan sholat, banyak yang tidak sholat. Allah perintahkan zakat, banyak tidak bayar zakat. Allah perintahkan perangi riba, banyak yang tidak memerangi riba. Ketika Allah perintahkan jauhi zina, banyak yang berzina. Nah, ini maknanya manusia di zaman sekarang banyak manusia yang keluar dari fitrahnya. Mengapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi salah satu sebabnya adalah pengajaran. Pengajaran yang masuk di zaman modern ini adalah pengajaran yang berisi maknanya adalah perlawanan. Bahwa segala sesuatunya harus dipertanyakan apa dan mengapa. Nah, ini adalah fondasi dari pengajaran filsafat materialisme yang muncul, sehingga kita terhadap segala sesuatu harus ditanya apa dan mengapa. Nah, maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia As-Sa'adah, beliau dengan tegas membantah manusia yang fitrah adalah manusia yang tidak membantah dan tidak banyak sekali berpikir ketika sebuah perintah amr itu datang. Nah, di zaman sekarang pengajaran materialisme ini datang dari Renaissance di Eropa sampai kemudian menciptakan modernisme. Inilah yang membuat kita memverifikasi atau merubah banyak sekali fikih-fikih yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kemudian Islam tidak tegak dengan sempurna. Karena persoalan apa dan mengapa tadi. Sehingga orang tidak lagi membayar zakat, tidak lagi memerangi riba, tidak lagi menjauhi judi, zina, dan lain-lain. Nah, maka kemudian muncullah kemaksiatan. Dampaknya adalah banyak manusia keluar dari fitrahnya. Ketika manusia
tidak menjadi budaknya Allah, maka dia bukanlah manusia yang dibentuk sebagaimana cetakan awal. Karena cetakan awal adalah manusia itu dibentuk sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang membantah. Nah, ketika sebuah handphone cetakan awal fungsinya adalah untuk menelepon, tapi kemudian jika difungsikan untuk hal yang lain, maka handphone itu akan menjadi rusak. Demikian juga dengan makhluk yang lain. Kuda perang, maka ciptaannya adalah untuk berpacu. Ketika kuda perang itu kemudian diternakkan, maka itu akan menjadi sakit. Begitu juga manusia. Nah, manusia fitrahnya adalah untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak menjadi budaknya Allah, maka itu adalah manusia yang sakit, manusia yang anfitrah, manusia yang tidak fitrah. Maka manusia-manusia sakit inilah yang kemudian mayoritas berada di zaman hari ini. Karena banyak manusia meninggalkan perintah dari Tuhannya. Sehingga kita harus membangun kelompok komunitas yang terdiri dari manusia-manusia yang sehat. Itu yang disebut dengan manusia insan kamil. Dengan jalan itu maka diperlukan perbanyak ibadah dan perbanyak zikrullah. Jadi itulah untuk menunjukkan bagaimana kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad Rasulullah Allah, mengapa engkau masih sholat padahal engkau sudah dijamin masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah istriku, saya sholat untuk menunjukkan bahwa ini saya sebagai seorang hamba." Jadi kualitas seorang Rasul Allah yang sudah dijamin masuk surga tetap melaksanakan syariat, perintah, itu menunjukkan dirinya hanya sebagai hamba semata. Nah, itulah fungsinya kita sebagai manusia. Jadi terhadap konteks muamalah, riba, dan lain-lain, sebagaimana perintah Allah, maka itu juga kita harus patuhi dan taati. Jangan kita pelintir-pelintir sehingga kemudian sesuatu yang sudah jelas haram menjadi halal. Maka itu menunjukkan kita adalah manusia yang sakit. Dan manusia yang sakit adalah manusia yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Baik yang berbahaya dalam lingkungan kita, keluarga kita, maupun dalam urusan ketatanegaraan. Jika urusan publik dikerjakan oleh manusia yang sakit, maka sistemnya pun pasti akan menjadi sakit. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi kita renungkan bersama untuk kita mendapat faedah dari bagaimana menjadi seorang hamba. Demikian yang Al-Fakir bisa sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.